Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita dapat melanjutkan perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai model prototyping dan model rapid application development. Sebenarnya model ini kita sudah pahami ya bahkan dari awal-awal sebelum UTS. Kita sudah mempelajari dari beberapa video ini mengenai model RAD dan model prototyping. Tapi kita di sini akan mereview kembali ya dari metode prototyping dan metode RAD ini. Nah, kita sekarang akan masuk terlebih dahulu ke model prototyping. Nah, seperti yang kita ingat, model prototyping itu beda dengan prototype, gitu ya. Jadi kalau model prototyping itu suatu pengembangan metode, gitu ya, pengembangan perangkat lunak yang dia itu utamanya itu adalah aktivitasnya membuat prototype, gitu ya. Sedangkan prototype itu sendiri ya suatu hal yang bisa digunakan untuk mewakili hasil akhir produk, gitu ya. Jadi model yang bisa disebut itu model prototyping gitu ya, atau model prototype. Nah, prototyping ini adalah pendekatan dalam RPL yang dia itu secara langsung mendemonstrasikan ya bagaimana perangkat lunak nantinya akan bekerja dalam lingkungan realnya, gitu ya. Sebelum sebenarnya perangkat lunak tersebut dikonstruksi atau dibangun. Jadi si beberapa orang yang berdiskusi itu dia membuat prototipe atau membahasnya itu menggunakan prototipe. Jadi bagaimana sih nantinya bentuk calon perangkat lunaknya itu diwakilkan dalam prototipe perangkat lunak. Nah, ini adalah definisi dari Howard tahun 1997. Nah, metode ini baik digunakan ya apabila klien ini belum jelas kebutuhannya itu apa. Jadi mungkin dia hanya saya pengen buat aplikasi yang seperti ini, tapi nggak tahu detailnya apa saja fitur-fitur atau kebutuhan-kebutuhan untuk menyusun perangkat lunak tersebut supaya bisa baik digunakan atau nyaman dipakai gitu ya. Jadi kenapa latar belakangnya itu adalah seperti itu. Nah, kemudian seringkali customer sulit juga menentukan input dari aplikasi itu apa, prosesnya bagaimana, keluaran yang diharapkan itu bagaimana. Ya, kalau sudah customer seperti itu ya developernya nanti akan susah ya membuat solusi dari permasalahan customer. Oke, jadi diperkenalkan model prototype ini. Nah, kemudian di jenis prototype ini paling tidak ada dua ya jenis prototype. Yang pertama pakai paper prototype, yang kedua pakai prototype. Kalau paper prototype itu istilahnya langsung gambar saja di whiteboard atau di kertas. Jadi si developer dan pihak yang diajak diskusi itu langsung gambar di kertas atau di whiteboard. Jadi konsep dasarnya seperti apa langsung digambar. Tentu saja yang nggak bisa diklik dan seterusnya ya. Kalau working prototype ini sudah developer ini sudah menyiapkan prototype yang bisa diklik begitu. Jadi mungkin dari awal sebelum developer itu tahu sebenarnya kebutuhan realnya si pengguna itu apa, ya sebelum meeting dengan klien misalkan, dia dari kantornya sudah menyiapkan working prototype atau yang clickable prototype. Jadi kandidat nanti bentuknya itu kira-kira seperti ini loh. Si customer itu setuju atau enggak gitu ya, atau ada perubahan yang seperti apa. Nah, ini yang developer menggunakan model working prototype atau istilah yang lain bisa juga clickable prototype atau high fidelity prototype. Ya, untuk yang paper prototype itu low fidelity prototype. Gitu ya. Jadi bedanya hanya dia pakai paper atau pakai whiteboard, atau yang kedua adalah
dia bisa diklik, dijalankan, dan disimulasikan ya, bukan dijalankan, disimulasikan, dan seterusnya. Nah, ini adalah alur dasar dari model prototype. Berawal dari requirement gathering and refinement. Ya, kembali lagi seluruh model pengembangan perangkat lunak ya di awal-awal ini kira-kira bisa dipastikan ya ada fase requirement gathering and refinement ya. Setelah itu ada fase quick design, yaitu tadi misalkan quick design mau pakai paper prototype atau pakai clickable prototype gitu ya. Kemudian building prototype yang realnya. Jadi setelah dicoret-coret mungkin pakai paper di rumah, di kantor gitu ya, dibuatkan kira-kira bentuk prototipenya seperti apa, terus dibawa ke customer lagi. Jadi customer mengevaluasi kira-kira dari perkembangan prototipe yang awal ini sudah cocok atau belum. Mungkin ada tambahan lagi. Nah, ini di refining prototype gitu ya. Jadi di sini siklus berjalan terus sampai si customer itu setuju kan gitu ya. Baru nanti di engineer produknya. Nah, proses umum model prototype ini ada 3 ya. Kalau kita lihat dari circle tadi. Yang pertama pengumpulan kebutuhan bisa dari pertemuan-pertemuan, terus kemudian mengetahui tujuan dari klien, kemudian mencari atau menggali kebutuhan-kebutuhan real dari si klien gitu ya. Fungsi-fungsi atau komponen-komponen aplikasi yang dia sudah bayangkan, dia inginkan gitu ya, itu apa saja. Nah, itu pengumpulan kebutuhan. Kemudian perancangan prototipe gitu ya dilakukan dengan cepat ya, dengan metode apapun, perangkat lunak pembantu apapun gitu ya, dilakukan dengan cepat. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi gitu ya. Ini adalah proses umumnya model prototipe. Nah, sehingga kalau sudah lepas dari fase evaluasi ya tinggal di eksekusi gitu ya. Nah, secara rinci ini ada tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama pengumpulan kebutuhan. Ya, pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan apa sih sebenarnya yang customer itu inginkan gitu ya. Jadi ditangkap kebutuhan-kebutuhannya apa. Kemudian membangun prototipe ya. Jadi membuat perancangan sementara berpusat pada penyajian kepada pelanggan. Maksudnya jadi dibuatkan semacam gambar dari window gitu ya, yang biasanya mungkin pengguna itu sudah familiar. Contoh misalkan nanti dibuatkan form, dibuatkan tombol gitu ya, gambar saja di paper atau di whiteboard. Nah, nanti si pengguna bisa mensimulasikan ini nanti masukannya apa sih gitu ya. Form ini masukannya apa. Terus nanti keluarannya bentuknya seperti apa. Nah, itu tinggal si pengguna bisa mencoret-coret langsung. Nah, itu adalah pembangunan prototipe secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi prototyping. Jadi evaluasi dilakukan pelanggan ya, apakah dia sudah cocok atau belum gitu ya. Kalau sudah maka melanjutkan ke langkah keempat. Jika tidak maka proses 1, 2, 3 itu diulangi lagi gitu ya. Sampai yang proses 3 ini si customer cocok. Nah, di proses 4 ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menguji sistem. Ya, setelah sistem sudah selesai dirancang, ini harus diuji dulu. Mau pakai white box, mau pakai black box, atau path testing, gitu ya, atau arsitektur testing. Kemudian setelah diuji developer gitu ya, kemudian evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi
sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini di testing oleh pengguna. Jika sudah, maka berlanjut ke langkah ke-7. Jika belum, maka diulangi langkah ke-4 dan ke-5. Nah, langkah ke-7 yang terakhir adalah menggunakan sistem. Ini adalah gambaran umum dari tahapan-tahapan prototype. Nah, kelebihannya menggunakan prototyping, yang pertama, komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan. Jadi di awal pengembang dan pelanggan ini bekerja sama secara bersama-sama gitu ya. Jadi membangunnya itu seolah-olah kalau sudah produknya nanti adalah produk bersama. Jadi nggak kemudian terus tiba-tiba komplain di akhir, loh ini kok jadinya seperti ini. Padahal saya pengennya nggak gini. Nah, itu kemungkinan lebih kecil terjadi. Ya. Kemudian pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan, ya karena bisa lebih perannya dari si pelanggan ini lebih banyak untuk mengutarakan apa yang dia butuhkan sebenarnya dari awal gitu ya. Kemudian pelanggan berperan aktif, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Ini kalau dilihat memang goalnya memang membuat sistem yang benar-benar diinginkan oleh si pengguna gitu ya. Jadi nggak harus nanti di akhir kalau nggak diinginkan diulang lagi itu akan memakan waktu. Kemudian penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Penerapannya itu lebih punya arah yang jelas gitu ya. Karena memang dari awal sudah ditunjukkan si pengguna itu setuju kalau mungkin prototipe atau aplikasi yang dibuat itu sesuai bentuk prototipe yang disepakati di awal. Kemudian disadvantage atau kerugiannya menggunakan ini, ya pelanggan kadang tidak melihat ya perangkat lunak ini belum mencantumkan kualitas keseluruhan atau juga tidak memperhatikan maintainability atau kemudahan pemeliharaan aplikasi. Jadi pelanggan kan asalkan aplikasinya bentuknya sudah cocok ya sudah dibuatkan gitu ya. Jadi kualitas keseluruhan belum bisa terlihat dari prototipe-prototipe di awal. Ya karena penggalian-penggalian kebutuhan tradisional seperti yang di waterfall gitu kan tidak dilakukan di prototipe. Jadi kurang detail. Jadi kan intinya adalah prototipenya atau bentuk akhirnya itu bentuk sama seperti prototipe yang di awal. Terus kemudian kemampuan pemeliharaan atau maintainability ini mungkin tidak terpikirkan oleh pengguna. Pengguna hanya tahu kira-kira bentuk asli aplikasinya itu yang penting sudah sama dengan prototipe di awal ya sudah beres gitu ya. Dia nggak tahu nanti pengembangan perangkat lunaknya dia mau apakan, dia belum terpikir. Nah kalau seperti itu kendalanya nanti ketika si pelanggan tiba-tiba meminta sesuatu yang apa istilahnya fundamental gitu ya, perubahannya fundamental, perubahannya sangat radikal gitu ya. Nah itu juga kerepotan juga nanti si pengembangannya karena memang tidak didesain maintainability-nya baik gitu ya. Kemudian disadvantage kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Jadi biasanya pengembang sudah punya nih tabungan kira-kira bentuknya akan saya buatkan seperti ini gitu ya. Jadi dia ingin cepat-cepat pakai algoritma atau pakai bahasa pemrograman yang sudah dia siapkan gitu ya, tanda kutip. Ya, untuk membuat proses ini lebih cepat selesai. Nah, hal tersebut ya sebenarnya bukan disadvantage ya, asalkan si pengembang memang sudah sangat menguasai paket-paket atau modul-modul yang sudah dia siapkan dari awal dan modulnya itu bisa di custom dengan sangat baik gitu ya. Jadi nggak perlu custom terlalu banyak effort untuk bisa mengcustom modul-modul tersebut.
Nah, ini adalah uh, metode prototyping. Oh, ini masih ada prototyping model. Model prototype cocok digunakan ketika kebutuhan perangkat lunak ya memiliki banyak interaksi dengan pengguna akhir. Jadi si developer, nah ini pengen lebih engage dengan pengguna ya di pengembangan perangkat lunak yang dia buat. Nah, model prototype juga cocok ketika pengguna belum mengetahui secara pasti kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi yang dia mau. Itu juga cocok juga pakai model prototype. Nah, ini adalah model prototype. Nah, sekarang kita masuk ke model RAD. Seperti yang kita tahu, RAD ini adalah sebenarnya approach ya. Jadi approach sama halnya juga dengan prototyping. Jadi prototyping itu kan juga rapid application development gitu ya. Jadi yang pengembangan yang cepat. Tapi metode RAD ini kalau diformulasikan ternyata ada juga aturan-aturan khusus atau ciri khas khusus yang bisa dipelajari atau dibahas gitu ya. Nah, RAD ini model proses perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek. Jadi RAD ini adaptasi dari model linear sekuensial. Jadi model yang sekuensial, contohnya waterfall gitu ya. Tapi di RAD ini dibuat kecepatan tinggi, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan berbasis komponen. Jadi cirinya di RAD itu kalau dulunya sudah pernah buat komponen suatu fungsi gitu ya, atau bisa juga disebut sebagai modul gitu ya. Nah, itu kalau di RAD itu ciri khasnya tinggal dipasang-pasang saja modulnya. Kalau ada pelanggan baru yang memesan aplikasi yang mirip-mirip, ada perubahan sedikit ya, komponen-komponen tersebut tinggal dipasang-pasangkan saja. Gitu ya. Itu untuk RAD. Nah, untuk waktunya RAD ini secara teoritis gitu ya, ini bisa 60 sampai 90 hari. Nah, di RAD ini tadi ada ciri-cirinya, yaitu ada fase-fase dalam RAD. Ada business modeling, ada data modeling, ada proses modeling, application generation, dan testing and turnover. Gitu ya. Jadi di sini RAD adalah tadi cara cepat atau modifikasi dari sequential linear yang tradisional tadi. Nah, ini di RAD setelah analisis and quick design langsung masuk fase prototype cycle. Gitu ya. Jadi langsung masuk prototype cycle. Yang di prototype cycle ini demonstrate, refine, build gitu ya. Terus kemudian langsung di testing dan di implementation. Nah, di sini bisa dilihat terus bedanya dengan prototyping apa? Nah, seperti di penjelasan kita tahu dulu ya. Jadi kalau prototyping itu fokusnya hanya ke tampilan atau prototype. Kalau di RAD ini lebih memikirkan big picture-nya. Jadi proses bisnisnya apa, atau bisnis modelingnya bagaimana, data modelingnya bagaimana, proses modeling bagaimana, kemudian dilanjutkan dengan application generation dan testing and turnover. Ya, jadi di RAD ini bisa terbagi menjadi beberapa tim. Masing-masing tim ini membuat project sendiri gitu ya. Jadi memodelkan bisnis, memodelkan data, memodelkan proses, kemudian membuat aplikasi dan testing. Dimana kalau yang di prototype itu kan hanya tampilan saja. Nah, keunggulannya RAD ini karena dia sudah ramah terhadap model proses bisnis, ramah terhadap data, atau ramah terhadap proses, ini seperti yang saya singgung tadi, ada nanti mungkin proyek selanjutnya yang mirip-mirip atau ada sedikit berbeda dari proses bisnisnya,
itu bisa dibongkar pasangkan gitu ya, karena memang proyek yang dibuat itu sudah dianalisa bisnis modelnya dengan baik atau data modelnya dengan baik gitu ya. Jadi di fase-fase RAD dimodelkan bisnisnya, jadi informasi utama yang mengendalikan proses bisnis, kemudian informasi apa yang bisa muncul, kemudian siapa yang aktor yang memunculkannya, informasinya arahnya kemana, kemudian siapa yang melakukan proses. Kemudian di data modeling itu juga dianalisa ya, data-datanya bentuknya bagaimana, hubungan masing-masing objeknya itu bagaimana. Kemudian proses modeling, nah prosesnya itu juga dimodelkan atau bisa diperlihatkan dalam gambaran. Kemudian ada application generation. Nah ini khasnya di RAD ini adalah dia pakai teknik generasi keempat. Nah maksudnya apa? Nah kalau generasi keempat itu dia bentuk komponen-komponen. Jadi enggak pakai bahasa pemrograman yang konvensional, gitu ya. Kalau RAD ini kebanyakan pakai komponen atau bahkan pakai tool, pakai alat-alat yang tinggal pakai, sehingga modul-modul yang sudah populer itu nanti tinggal pakai. Nah, di sini atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi, atau misalkan seorang developer sudah punya nih bank modul gitu ya, bank modul-modul yang siap dipakai pelanggan. Nah, begitu ada pelanggan yang meminta modul yang dia belum punya, nah itu ya tetap dibuatkan. Terus setelah itu diperhatikan juga gimana caranya modul tersebut kalau ada yang pesan lagi itu bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi di RAD itu diperhatikan seperti itu. Nah, pada semua kasus alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi. Jadi ada tool-tools yang dipakai. Seingat saya di video yang pernah saya share itu ada ya. Jadi tool-tool untuk membantu atau yang biasa dipakai dalam metode RAD, software-software apa saja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah testing and turnover. Ya, pengujian gitu ya. Oke, kelebihannya menggunakan RAD ini proses pengiriman menjadi lebih mudah ya, karena pembuatan aplikasinya ini bentuk modul-modul gitu ya, atau potongan-potongan dari script program dari program utuh gitu ya. Kemudian mudah untuk diamati karena dia sebenarnya tetap memanfaatkan prototype gitu ya, untuk bisa menggambarkan. Sehingga si developer ini akan lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan ya, sama halnya dengan prototype tadi kelebihannya gitu ya. Kemudian lebih fleksibel karena pengembang ini memungkinkan melakukan desain ulang pada saat yang bersamaan. Jadi karena memang dari awal ditujukan pakai komponen, nah itu dia gampang saja kalau mau bongkar pasang komponen. Kemudian keterlibatan user semakin meningkat karena bagian dari tim. Nah ini hampir sama dengan advantage-nya model prototype. Jadi keterlibatan pengguna ini sangat tinggi. Dan hal ini juga kalau kita ingat, ini juga salah satu kerugian juga kalau misalkan nanti ya timnya itu berjauhan atau si user dan developer itu berjauhan, nggak pernah bisa ketemu. Kalau mau pakai yang model prototyping dan RAD ini ya sakit hati gitu kan ya. Karena apa ya, memang engagementnya harus tinggi di dua model ini gitu ya. Harus keduanya komitmen untuk sering-sering berdiskusi gitu ya. Kemudian mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan alat bantu atau case tool. Ya ini ada tools untuk ngetes gitu ya, alat bantu untuk metode RAD.
Kemudian mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. Jadi di sini yang penting cepat saja, aspek-aspek kualitas tidak terlalu diukur atau tidak terlalu dispesifikasikan gitu ya. Kemudian tampilan yang lebih standar dan nyaman karena memakai software-software pendukung. Jadi software pendukung itu biasanya sudah menawarkan modul-modul yang biasa alur pakainya itu disamakan dengan kebiasaan-kebiasaan dari pengguna gitu ya. Nah, kekurangannya yang pertama, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang, misalkan software dan hardware. Jadi kalau misalkan membutuhkan perangkat lunak untuk membantu RAD gitu ya, tools-tools membantu RAD-nya kan butuh lisensi. Jadi untuk beli lisensinya itu ya butuh dana khusus gitu ya. Kemudian hardware-nya juga mungkin untuk proses prototyping atau proses supaya pengguna itu nyaman mengutarakan maksudnya apa, pengennya bagaimana, itu juga butuh hardware khusus gitu ya. Kemudian lebih banyak terjadi kesalahan ya apabila hanya mengutamakan kecepatan dibanding dengan biaya dan kualitas. Ya, memang risikonya juga seperti itu. Kalau yang penting cepat itu kualitasnya bisa berkurang. Kemudian fasilitas-fasilitas banyak dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Nah, jadi fasilitas-fasilitas utama saja yang dikerjakan. Kemudian fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga membuat biaya semakin meningkat. Jadi komponen-komponen sebenarnya komponen yang dipakai itu kan bisa jadi dia komponen besar aslinya. Cuma ketika si pengguna itu butuhnya hanya sekedar komponen kecil dari bagian komponen besar tersebut, ya tentu saja semuanya harus dimasukkan. Ya, nggak bisa dia hanya sekedar ngambil yang kecil saja. Nah, itu juga menjadi tidak efisien. Nah, kemudian when to use the RAD model. Nah, ini RAD jika waktunya itu 2-3 bulan secara teoritis gitu ya. Kemudian jika tersedia desainer untuk memodelkan dan jika anggarannya cukup tinggi untuk membayar desainer tersebut dan untuk membayar alat-alat serta software yang diperlukan. Jadi kalau dana itu lebih tidak sensitif atau berapapun oke, tanda kutip gitu ya, ya bisa pakai RAD gitu ya. Kemudian model RAD harus dipilih jika user pengetahuan bisnis proses yang tinggi ya, dan ada kebutuhan untuk menghasilkan sistem dalam waktu singkat. Jadi waktu yang dibutuhkan itu banyak, user itu berkomitmen untuk terlibat aktif dan juga user tersebut sudah berpengalaman dalam proses bisnis yang dia inginkan atau yang dia kuasai gitu, sehingga si developer itu akan mudah dalam membuatkan itu RAD model. Kemudian ada lagi ya kapan menggunakan RAD model, jika perlu mendapatkan desain yang dapat diterima oleh konsumen dan dapat dikembangkan dengan mudah. Nah, ini hampir sama dengan keuntungannya prototyping tadi ya. Jadi keunggulannya adalah di penerimaan karena dari awal sudah terlibat si pengguna sampai hampir fase akhir ya, pastinya nanti lebih mudah diterima ya karena pengguna merasa ya ini juga buatan saya juga, seperti itu ya. Kemudian jika perlu memberikan batasan-batasan pada suatu sistem supaya tidak mengalami perubahan. Jadi agar perubahan-perubahan itu tidak liar gitu ya, karena RAD ini mengakomodir juga tadi siklus yang sekuensial linear, oleh karena itu tetap ada semacam agreement-nya. Oh, ini titiknya saya atau kita bersepakat itu kalau sudah bersepakat berarti sudah tidak ada perubahan lagi gitu. Kemudian
Kemudian yang poin ketiga adalah jika perlu menghemat waktu atau bisa menghemat biaya bahkan ya, serta menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, tapi tentu saja seperti yang kita tahu tadi, ada cost atau biaya-biaya yang perlu dikeluarkan juga gitu ya untuk ROD, untuk RAD gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari pada video ini mengenai pengembangan prototyping dan pengembangan RAD. Mudah-mudahan penjelasan saya di video ini bisa dipahami. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.